Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan kita berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan. Nafas yang jenengan itu sebuah kebahagiaan. Coba seandainya jenengan merenungkan ketika sakit, pilek, susah bernafas, itu jenengan baru bisa berpikir, baru bisa menyadari kalau nafas itu begitu nikmatnya. Apalagi bagi orang yang membutuhkan oksigen, tabung oksigen. Tabung oksigen itu berapa harganya? 1 juta. Setiap harinya atau mengeluarkan 1 juta untuk bernafas. Jadi nafas itu jenengan mungkin dalam 1 hari itu jenengan narik nafas itu bisa beribu-ribu kali. Itu jenengan kalau diminta Allah untuk membayar gak ketong itu. Jadi termasuk kenikmatan yang luar biasa itu bernafas. Jadi jenengan itu harusnya bersyukur, berdoa, mengingat Allah itu setiap narik nafas. Harusnya loh kita menjadi hamba Allah, dikasih nafas itu sebagai orang yang beradab, berterima kasih. Harusnya itu kalau disuruh berterima kasih, kita bersyukur itu tiap narik nafas. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Harus berzikir mengingat Allah. Tapi ya kita nggak diwajibkan seperti itu. Allah memberi banyak kelonggaran bagi kita. Kita kewajibannya cuma sholat 5 waktu, cuma bentar sholat itu. Ngaji, mendengar ayat-ayat Allah, itu tidak setiap hari, tidak setiap jam. Banyak kelonggaran yang diberikan Allah, banyak kenikmatan, kebahagiaan yang diberikan Allah. Tapi terkadang manusia itu lupa akan kebahagiaan-kebahagiaan itu, dan manusia itu kadang lebih memikirkan kesusahan-kesusahan yang didapatnya. Padahal kalau dia mau merenung, setiap manusia nggak akan terlepas dari kesusahan, tidak akan bisa lepas dari ujian, cobaan. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Tapi tadi, kalau jenengan mau merenung satu nikmat Allah, kebahagiaan Allah seperti nafas, itu jenengan bersyukur sekali, bahagia sekali. Jenengan ini termasuk orang yang bahagia, bisa bernafas di masjid. Bernafas kan, bisa bernafas jenengan bernafas di tempat, di rumah atau di mana kan itu. Atau bernafas, ada orang yang setiap bernafas baunya nggak enak, seperti kerja di pabrik kan gitu. Pabrik mungkin pabrik yang tertentu kan baunya kan nggak enak, biasanya bau pabrik kan itu. Di masjid ini alhamdulillah baunya enak ya. Untuk nafas seger kan itu. Nggak ada bau-bau yang menyengat kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita
menjadi insan yang mulia, memiliki perangai tutur kata, memiliki akhlak yang mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang sering diabaikan manusia adalah apa tugas sebenarnya manusia. Apa pekerjaan sebenarnya manusia? Penggawaian inti, penggawaian manusia diciptakan itu kerjanya aslinya untuk apa? Tugas asli manusia itu apa? Itu sering banyak diabaikan oleh manusia. Kemudian juga yang perlu kita muhasabah, yang sering diabaikan manusia, apa tugas sebenarnya para rasul yang diutus datang kepada manusia. Kerjanya Nabi itu apa sih? Apa tugas inti seorang Nabi? Nabi itu diutus datang kepada manusia. Kerjanya itu apa sih? Tugas utamanya itu apa sih? Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah." Katakanlah, hai manusia, sungguh aku adalah seorang utusan Allah. Ilaikum, diutus kepada kalian. Jami'an, diutus kepada seluruh manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mengutus adalah yang memiliki, menguasai langit-langit dan menguasai bumi, Allah. Aku adalah utusan Allah, diutus kepada kalian semuanya. Allah adalah yang menguasai langit-langit dan menguasai bumi. Ini contoh Rasulullah itu datang ke umatnya. Tujuan utama Rasulullah itu berarti apa? Dari sini kita paham tujuan utama Rasulullah itu mengenalkan kepada manusia kalau saya itu utusan Allah. Allah itu siapa? Nabi Muhammad menjelaskan. Tugasnya itu Nabi Muhammad menjelaskan, mengenalkan kepada manusia Allah itu yang memiliki langit-langit dan memiliki bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Mengenalkan. Tujuan utamanya Nabi Muhammad mengenalkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, yang mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulih, berimanlah kalian kepada Rasulnya, utusannya. Yakinlah kepada Rasul Nabi Muhammad. Itu tugas Nabi Muhammad, meyakinkan manusia agar mau mengimani kepada Nabi Muhammad. Jadi percuma kalau orang tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, percuma. Karena pasti orang ini tidak akan meyakini Allah. Kalau tidak meyakini Nabi Muhammad, pasti terus tidak bisa meyakini Allah. Makanya fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulih, dan utusannya, an-nabi al-ummi. Aku adalah seorang nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatih, dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah. Wa tabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah nabi tersebut. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini sedikit ya, di ayat ini itu lengkap menjelaskan tugas Nabi dan apa tugas kita. Intinya apa? Tugas kita itu, kerjaan kita nomor satu itu beriman. Di antaranya itu disebutkan di ayat ini. Kita itu makhluk, kerjanya nomor satu itu, tujuan utamanya kita diciptakan untuk beriman kepada Allah. Kemudian untuk mengikuti Rasulullah.
kemudian untuk mendengarkan ayat-ayat Allah wa kalimatih, kan itu. Untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Sedangkan tugas Nabi, dan ini sekarang ketika Nabi sudah tidak ada, maka ini juga termasuk tugas kita meneruskan. Termasuk tugas kita juga meneruskan tugas para rasul. Yaitu apa? Ya menyampaikan, mengajarkan orang, mengajak orang-orang untuk beriman, menyemangati orang-orang untuk beriman, ya kan? Menyampaikan kepada umat untuk mendengarkan ayat-ayat, mengaji, datang ke pengajian mendengarkan ayat-ayat atau mendatanginya, menyemangati orang-orang untuk mau belajar, mengaji, mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Yaitu kerjanya manusia aslinya itu. Diutus Rasul, kemudian ada, setelah Rasul tidak ada, berarti setelah itu para ulama, ya para sahabat, setelah itu para tabi'in, setelah itu ulama-ulama, sampai sekarang meneruskan. Dan itu tugas kita semua. Maka tugas manusia adalah, intinya nomor satu, tugas manusia itu mendengar ayat-ayat Allah, menghayatinya, menerimanya, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas inti manusia sebenarnya. Tugas manusia, tugasnya ketika diciptakan Allah, fitrah manusia itu makhluk Allah. Maka tugas manusia itu aslinya mendengar ayat-ayat Allah, menghayati ayat-ayat Allah, lalu menerimanya, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas utama manusia. Sedang tugas Nabi tidak diutus untuk mengajari manusia bekerja mengenal dunia. Apakah Nabi diutus? Apakah Nabi diutus ke kita, kepada manusia, untuk mengajarkan cara mencari harta? Apakah Nabi diutus, kalau kita mau berpikir, apakah Nabi diutus ke kita agar kita pintar mencari harta? Bukan. Karena jelas di Al-Quran, jelas tugas Nabi itu diutus, kan itu, bukan untuk mengajarkan orang cari dunia. Tugas utamanya apa? Mengajak orang, menyemangati orang agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mau mengikuti Rasul, agar mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia pada dasarnya itu sudah pasti, manusia itu pasti bekerja. Sudah pasti, gak akan dipungkiri. Sudah pasti, gak perlu diperintah, gak perlu dikasih ayat, gak perlu dipaksa. Manusia itu pasti bekerja, mencari uang, mencari dunia untuk makannya dan untuk menafkahi keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Itu sudah pasti. Makanya Nabi itu diutus bukan untuk mengajarkan cara mencari dunia, tapi untuk mengenalkan manusia, ini loh Tuhan kamu. Jangan sampai pekerjaan kamu gak punya tujuan, kan itu. Pekerjaanmu itu tujuannya untuk ini, mengenal Allah. Kamu bisa bekerja itu agar kamu bisa makan, agar kamu bisa hidup tegak. Ketika kamu tegak, itu tujuannya supaya kamu beribadah, supaya kamu mau beriman, supaya kamu mengenal Allah, supaya kamu mau mendengar ayat-ayat Allah. Tetapi yang sering dilupakan manusia, kebanyakan manusia itu bekerja, lalu dia makan, dia hidup, tapi tidak tahu tujuan hidupnya. Yang sering dilupakan manusia adalah bekerja, lalu makan dan hidup, bahwa hidup sebenarnya semua untuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi orang makan, tujuan utama kan supaya orang itu bisa tegak tulangnya. Ketika tegak tulangnya itu agar bisa sholat, kan itu, agar bisa beribadah, kan itu. Orang itu bisa orang itu bekerja agar mendapatkan penghasilan, kan itu, agar dengan penghasilan itu dia bisa hidup, bisa tegak, bisa berdiri, dan ketika berdiri agar dia itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ulama yang mengatakan pekerjaan itu wajib,
Kalau pekerjaan itu untuk menopang hal yang wajib, yaitu ibadah. Tapi kalau pekerjaan itu sudah sampai melebihi, sampai melalaikan kewajiban, maka pekerjaan itu sudah nggak jadi wajib lagi, bisa menjadi pekerjaan yang haram. Pekerjaan itu wajib selama apa? Ma la yatimmu al-wajibu illa bi fahuwa wajib. Selama pekerjaan itu untuk mencukupi bisa terlaksana kewajiban, maka pekerjaan itu hukumnya wajib. Tapi kalau pekerjaan itu sudah kebanyakan sampai berlebihan, sampai melalaikan yang wajib, sampai melalaikan salat, otomatis ibadah itu hukumnya jadi haram, kan itu. Itulah hukum pekerjaan. Jadi tugas manusia itu ketika bekerja, dia bisa makan, hidup, sebenarnya semua itu untuk ibadah hanya kepada Allah. Dan agar kita bisa menyembah Allah. Agar kita bisa menyembah Allah, satu-satunya cara berarti gimana? Agar kita, orang itu mau menyembah Allah, orang itu mau sholat, mau puasa, mau zakat. Zakat itu untuk Allah. Agar orang itu mau menyembah Allah, itu otomatis orang itu harus mengenal Allah. Adanya orang mau sholat, mau pergi haji, mau mengeluarkan berjuta-juta sampai 150 juta untuk haji, bahkan sampai 250 juta untuk haji. Dia mau menyembah Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mengenal Allah, mau mengeluarkan 50 juta, bahkan yang haji paling murah 27 juta, pasti eman-eman kalau nggak mengenal Allah. Orang yang mau haji rela mengeluarkan hartanya juta-jutaan untuk haji, menyembah Allah, pergi jauh-jauh ke Mekah. Orang yang mau menyembah Allah dengan seperti itu pasti karena dia mengenal Allah. Jadi agar kita menyembah Allah, agar kita bisa haji, bisa sholat, mau sholat, suka puasa, mau menyembah Allah, kita harus mengenal Allah. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah gimana? Apa jenengan kenalan sama Allah? Agar orang mau ibadah itu harus mengenal Allah. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah, caranya gimana? Satu-satunya cara untuk mengenal Allah ya melalui ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji itu termasuk warisan Nabi yang paling mulia. Majelis ilmu, pengajian, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji hadis, mensyarah hadis, pondok-pondok, sampai perkuliahan yang membahas tentang Al-Quran, hadis, itu semua warisan Nabi yang sangat mulia. Karena itu satu-satunya jalan agar orang itu mau ibadah, agar manusia itu mau ibadah, harus mengenal Allah. Agar orang itu bisa mengenal Allah, harus mau mengkaji ayat-ayat Allah atau mau mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah. Sekarang Rasulullah tidak ada, maka yang membacakan siapa? Yang membacakan ya ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai, ataupun orang tua ke anaknya, ataupun anaknya kadang membacakan untuk orang tuanya, kan gitu. Kan bisa. Orang tuanya membacakan untuk anaknya, nanti kalau orang tuanya sudah tua, ganti anaknya yang membacakan untuk orang tuanya. Kan gitu. Temannya dengan teman satunya mengingatkan ini ayat ini, kan itu. Sahabatnya mengingatkan sahabatnya yang lainnya, kan itu. Jadi itu cara untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang paling umum, media. Yang jangan sampai jenengan lewatkan. Ini yang paling umum ya. Sarana untuk mengenal Allah, mendengar ayat-ayat Allah, yang paling umum berarti apa? Di antaranya, kalau laki-laki ya di khutbah Jumat, kan itu. Kemudian kalau laki-laki perempuan di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ketika itu ada ceramah kan, ada khutbahnya, kan itu. Kemudian di pengajian-pengajian umum atau pengajian-pengajian yang ada di rumah atau yang ada di kantor-kantor, itu semua sarana-sarana untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dengan itu jenengan bisa mengenal Allah,
Ketika jenengan semakin kenal Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin kuat keinginan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh berbeda kehidupan orang yang sering mengaji di pengajian dengan orang yang tidak pernah mengaji. Beda. Sungguh berbeda orang yang sering mengenal Allah di pengajian. Karena ini salah satu sarana majelis ilmu itu, satu-satunya memang majelis ilmu, gak ada lagi. Untuk mengenal Allah tempatnya di majelis ilmu. Tapi majelis ilmu macam-macam. Ada yang bentuknya umum, ada yang bentuknya khusus. Kalau yang umum ya tadi ada khutbah Jumat, sholat Id, di sini majelis ilmu, pengajian. Kalau yang khusus ya lebih khusus, tak khusus lagi ya mondok atau kuliah sampai tingkat tinggi, belajar Al-Quran sampai tingkat tinggi, belajar hadis sampai tingkat tinggi, itu yang khusus, yang mau jadi ustadz atau ulama atau kiai kan ya. Beda orang yang sering mengenal Allah di pengajian, di majelis ilmu dengan orang yang tidak pernah mengenal Allah, itu beda hidupnya. Hidupnya beda. Sungguh berbeda orang yang sering beribadah, orang yang suka beribadah, semangat beribadah dengan orang yang malas beribadah. Beda sekali hidupnya. Serius, akhlaknya pun beda, perangannya pun beda, kerjanya pun berbeda, usahanya pun pasti berbeda. Orang yang suka beribadah pasti sukanya kerjanya yang halal-halal. Kalau yang gak suka beribadah, yang malas beribadah, pasti kerjanya bebas kan itu, gak ada batasan, bahkan sampai menjual dirinya. Dan bahkan gak cuma menjual dirinya, bahkan ketika menjual dirinya dia bilang bismillah tawakaltu. Karena menganggap menjual dirinya, dia anggap itu sudah jalan terakhir pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang gitu. Bahkan ada di masyarakat itu judi, masang itu togel atau apapun, bismillah, semoga Allah memberi kemudahan kan itu. Tembus kan itu, dapat menang kan itu. Bismillah, judi pakai bismillah kan itu. Itu kebangetan. Ada orang bermaksiat, ada orang yang lebih parah lagi, dia menganggap maksiat itu jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksiat dia bilang bismillah, tawakal pada Allah kan itu. Pasrah saya sama Allah kan itu. Dengan pekerjaan ini kan itu. Realita dalam kehidupan setiap orang itu bisa marah. Realita dalam kehidupan setiap orang itu bisa marah. Mulai dari yang ustadz, mulai dari yang alim ulama kan itu, ataupun yang pedagang hingga yang ahli maksiat, semua sama. Dari yang ulama, alim ulama, ustadz, kiai, sampai yang pedagang, bahkan yang sampai ahli maksiat, semua bisa marah. Tetapi kemarahannya orang yang alim, orang yang sering ngaji, dengan orang yang tidak pernah ngaji, dengan orang yang ahli maksiat, kemarahan mereka berbeda-beda. Kemarahan orang yang sering mengaji di pengajian itu berbeda dengan kemarahan orang yang sering maksiat di tempat-tempat maksiat. Beda sekali. Sama-sama nulis status, sama-sama punya Facebook, orang yang sering mengaji di pengajian sama orang yang nggak pernah ngaji, orang yang suka ahli maksiat, suka maksiat, Facebooknya pasti beda sekali kan itu. Jenengan pasti bisa menilai langsung kan itu. Orang kalau yang suka ngaji, dia bisa marah tetap, sampai yang ulama pun, ustadz pun tetap bisa marah. Bahkan dia bisa menulis marah di dalam statusnya atau di media sosial atau di publik, marah di depan umum kan itu. Dia bisa, orang ulama atau siapapun, orang yang mengaji pun bisa marah, di tempat umum pun dia bisa marah kan itu. Tetapi ketika marah dia punya batasan. Ketika marah dia punya batasan. Ketika marah dia tidak menghancurkan dirinya kan itu. Sedangkan kalau ahli maksiat yang nggak pernah ngaji, nggak suka ngaji, itu kalau sudah marah kan itu, mau di medsos lewat tulisan atau di media publik langsung di depan umum,
itu pasti langsung bebas dia kalau marah, nggak ada batasannya. Keluar semua nama-nama hewan, umpatan jelek-jelek, kata-kata jelek, menggibah. Pokoknya pengen menjatuhkan orang yang dia marahi, pengen menjatuhkan orang yang telah membuatnya marah. Bahkan kalau nggak kesampaian, nggak bisa sampai kepada orang yang membuatnya marah, dia akan mencari orang untuk dikambing hitamkan, untuk disalah-salahkan, untuk pelampiasan amarahnya. Bahkan orang yang dekatnya mungkin bisa dapat imbasnya kan itu. Bahkan setiap orang, mungkin dia marah kepada setiap orang di media sosial, dimarahin secara umum, dipublikasikan untuk semua orang. Karena dia yang membuat marah, misal petugas apa gitu, atau misal tukang parkir, dia marah sama tukang parkir, langsung dilampiaskan kepada pukul rata semua tukang parkir. Dia benci sama tukang parkir semua kan itu. Nanti sama siapa lagi kan itu, misal mungkin sama pegawai bank atau pegawai siapa kan itu, gak suka kan itu, dilampiaskan semuanya, kafir semuanya kan itu. Kan ada orang sampai situ marah-marah terus sampai mengkafir-kafirkan, yang sampai kata-katanya kasar sekali kan itu. Semua dipukul rata semuanya salah kan itu, karena profesinya sama kan itu. Bahkan yang barusan itu ada perempuan kan itu, realita ini saya, ada perempuan kan itu dirugikan, minta ruqyah sama ustadz kan itu. Ada perempuan minta ruqyah ke ustadz. Ketika ruqyah diraba-raba di bagian-bagian yang tidak seharusnya kan itu, diraba-raba kan itu. Dia marah, merasa dirugikan, menuntut ustadz itu nggak berhasil kan itu. Terus dia berusaha menuntut komunitasnya di atas ustadz itu. Ustadz itu kan di bawah naungan komunitas. Dia berusaha menuntut komunitasnya kan lebih besar, kuat kan itu. Kamu kalau berani sama kita somasi kamu kan itu. Ini realita kan itu. Kamu kalau masih bawa-bawa komunitas kita, kami somasi kan itu. Serius kan itu. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa, tiba-tiba ngechat saya, marah-marah ke saya kan itu. Kenapa kamu marah-marah ke saya kan itu? Wong yang saya nggak ngeruqyah kamu, saya nggak meraba kamu, nggak merugikan kamu kan itu. Terus dia bilang gimana? Karena kamu sama-sama peruqyah, temannya kan itu. Podo-podo peruqyah karena gitu. Kena imbasnya semua kan itu. Dia nggak bisa marahin pelakunya, kemudian dia berusaha ke atasnya, atasannya nggak bisa kan itu. Akhirnya cari siapapun yang untuk pelampiasan amarahnya. Karena apa? Podo-podo ustadznya, podo-podo peruqyah kan itu. Jadi mungkin hampir semua ustadz mungkin di chat, dimarahin sama dia, diumpat-umpat kan itu dan lainnya. Iya dan billah. Sedang tugas kita, khususnya tugas saya dan kita semua, ini tugas bagi kita semua di sini di pengajian ini jelas. Tugasnya itu untuk menyemangati, saling menyemangati, dan khususnya saya, tugas saya di sini, tujuan utama saya di sini ya menyemangati Anda untuk mengaji, dan jenengan ketika datang ke sini itu juga menyemangati saya untuk berdakwah teruskan itu. Kehadiran jenengan itu penyemangat untuk saya, dan saya di sini juga untuk menyemangati jenengan. Untuk mau semangat ngaji, semangat mendengarkan ayat-ayat Allah, semangat beriman, semangat beribadah. Dan khususnya kalau di sini ya untuk menyemangati di majelis ilmu, datang di majelis ilmu, menyemangati untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan menyemangati agar mau mentadaburi, menghayati ayat-ayat Allah. Visi kita jelas di sini di majelis ilmu itu, cita-citanya jelas, visinya jelas, yaitu pengen meneruskan, terutama nomor satu visi kita itu meneruskan tugas-tugas para nabi, tugas-tugas para rasul, yaitu apa? Membacakan ayat-ayat kepada umat manusia, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Jadi ngaji itu nggak seneng-seneng tok kan itu. Karena ada orang ngaji itu cuma carinya seneng-seneng tok. Ada yang ngaji itu carinya yang guyon-guyon tok. Ngaji yang benar ketika di sini ngaji itu memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Ya kadang menjelaskan tentang yang senang-senang, yang enak-enak kan itu, yang menenangkan. Kadang juga kita sampaikan yang ancaman-ancaman kan itu, yang panas-panas kan itu. Jadi ngaji itu enggak cuma yang menenteramkan hati saja, menenangkan hati saja, membuat aman saja, tapi juga menyampaikan hal-hal yang
ancaman, hal-hal yang tegas, hal-hal yang menjelaskan azab-azab, peringatan-peringatan kan itu. Bahkan sampai Nabi itu marah-marah ketika khutbah Jumat sampai sorbannya itu lepas kalau nggak salah, sampai teriak-teriak, sampai terdengar sampai ke pasar kan itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu tugas kita, memberikan kabar gembira juga sekaligus memberikan peringatan agar kita beriman kepada Allah, agar kita menyembah Allah semata, agar kita menyadari fitrah kita. Fitrah kita itu apa? Fitrah itu aslinya kita. Fitrah kita diciptakan untuk apa? Fitrah kita itu apa? Fitrah kita itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang kafir, yang muslim, kafir muslim, semuanya di atas fitrah. Semuanya fitrah. Semuanya itu aslinya fitrah, aslinya. Tetapi setelah keluar, setelah dilahirkan, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi kafir, ada yang jadi musyrik, dan ada yang tetap di atas fitrah. Nah, ngaji ini itu salah satu sarana agar kita selalu di atas fitrah, agar selalu akal kita, pandangan kita, pikiran kita selaras di atas fitrah, selaras dengan fitrah. Agar akal kita selaras dengan fitrah di pengajian ini, itulah visi di pengajian ini, agar akal itu lurus, selalu selaras dengan fitrah. Agar pendengaran mata itu agar selaras dengan ayat-ayat Allah dan selaras dengan fitrah. Akal kalau nggak selaras dengan fitrah gimana? Menyimpang kan itu. Akal kalau sudah tidak selaras dengan fitrah, akal itu menyimpang. Akal kalau tidak selaras dengan ayat-ayat Allah, akhirnya menyimpang. Contohnya apa? Kalau realita mengatakan jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah ayat 51, itu rame, viral itu. Contoh, akal kalau sudah menyimpang, pendengaran kalau sudah menyimpang, mata kalau sudah menyimpang, berusaha menyimpangkan ayat-ayat Allah kan itu. Mengatakan jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. Presiden kafir itu boleh kan itu. Ini ayatnya sekian. Dia bawa ayat-ayat pakai dalil-dalil dan lain-lainnya. Kan gitu dulu rame itu. Ada ustadz-ustadz yang bela Ahok, ada ustadz-ustadz yang anti dengan Ahok kan itu. Tentu bagi kita melihat yang benar ya nggak boleh kan. Memiliki pemimpin atau presiden orang kafir, nggak boleh. Jelas ayatnya Al-Maidah 51 kan itu. Contoh akal menyimpang, akal tidak selaras dengan fitrah, akal tidak selaras dengan ayat. Sampai ke Blinger itu ada ustadz S2 kalau nggak salah, kalau nggak S3 kalau nggak salah. Lulusan di Universitas Agama kalau nggak salah. Diundang di ILC kan itu. Menjadi saksi ahli atau narasumber. Dia memberikan kesaksian kalau LGBT itu ada di dalam Al-Quran kan itu. Akal kalau sudah menyimpang dari fitrah, akal kalau sudah tidak selaras dengan fitrah gitu, ngawur kan itu. Ayat itu bisa jadi untuk hujah LGBT kan itu. Ayat itu bisa jadi untuk apa? Hujah untuk presiden kafir kan itu. Ya dan billah. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Contoh-contoh akal kalau menyimpang, akal yang tidak selaras dengan fitrah. Ya dan bila. Dan tujuan kita di pengajian ini ya itu, menjaga akal, menjaga pendengaran, menjaga mata agar selalu selaras dengan fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya aslinya kita adalah makhluk Allah. Fitrah kita adalah beriman kepada Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tafsir yang kita bahas, materi yang kita bahas, yaitu tentang ayat Al-Ahkam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Itu tadi pengantar, penyemangat agar kita mau terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Ahkam yang kita kaji yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, ayat itu. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari Alif Lam Mim ini adalah pertama fadilah Al-Baqarah, keutamaan Al-Baqarah. Kemudian surat Madaniyah,
Kemudian tentang hukum takwil alif lam mim dan hikmahnya. Ya, pertama penjelasan tentang fadilah Al-Baqarah. Yang dimaksud fadilah itu apa? Keutamaan. Fadilah itu keutamaan, manfaat, keuntungan yang jenengan peroleh. Tapi harus ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah fadilah. Fadilah itu keuntungan, manfaat, tetapi jenengan tetapkan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Karena keuntungannya itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan akhirat. Itulah fadilah. Yang pertama, fadilah Al-Baqarah adalah mengusir syaitan dari rumah kita. Jadi rumah sering dibacakan Al-Quran agar rumah itu tidak dikuasai oleh syaitan. Tapi percuma ya, orang itu membaca Al-Baqarah, tapi kalau imannya musyrik, imannya munafik, suka mendolimi orang, percuma, gak ada nilainya bacaannya. Suka mendolimi, suka fasik, terang-terangan berbuat maksiat, membaca Al-Baqarah berkali-kali ya percuma kan itu. Al-Baqarah fadilah pertamanya adalah mengusir syaitan dari rumah kita. Makanya bacaan setiap orang itu beda. Jenengan kalau pengen manfaat Al-Quran itu besar kan itu, kuncinya apa? Jangan berbuat dolim, jangan berbuat sombong. Karena orang yang berbuat dolim, orang yang sombong kan itu. Dolim itu apa? Mengambil hak orang lain. Dolim yang paling parah itu mendolimi Allah, mengambil hak Allah. Syirik, mendolimi Rasulullah, bid'ah kan itu. Mendolimi orang lain berkaitan tentang muamalah, mengambil harta orang lain atau menyakiti orang lain. Orang yang suka dolim kan itu, baca ayat dengan orang yang tidak pernah berbuat dolim beda. Pasti manfaatnya besar, lebih besar orang yang tidak pernah berbuat dolim. Kuncinya itu. Kemudian sombong. Sombong itu apa maksudnya? Sombong itu dijelaskan Rasulullah. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu apa? Menolak kebenaran, gak mau ngaji, gak mau belajar, gak mau menerima kebenaran. Batarul haq, dibilangi itu salah, dia malah menolak dengan kesombongan. Batarul haq, menolak sambil menyombongkan dirinya. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Merendahkan orang itu contohnya dalam hadis itu ngusir orang. Ada orang duduk, dia duduk di situ pertama kali diusir. Padahal itu tempat itu nggak ada yang punya, tempat itu tempat umum gitu istilahnya. Tapi karena dia lebih tua, merasa lebih tua, kamu sana, anak kecil pergi kan itu, lebih muda kan gitu, seperti itu. Contoh dari dalam hadis. Contoh ghamtun nas, merendahkan orang. Contohnya seperti itu. Meminta orang untuk pergi kan itu. Padahal sebenarnya sama kan itu. Contohnya gitu dalam hadis. Contohnya itu ada di dalam hadis dalam majelis. Ini menyuruh orang pergi dari tempat duduknya karena dia merasa lebih senior atau lebih tua atau lebih kaya atau lebih mulia dan lainnya. Jadi itu fadilah pertama, Al-Baqarah mengusir syaitan dari rumah kita. Dan agar bacaan kita itu kuat, kuncinya tadi jangan dolim dan jangan sombong kan itu. Kayak kunci peruqyah, orang yang mau meruqyah kan itu senjata utamanya itu kan ayat Al-Quran. Agar Al-Quran itu benar-benar kuat bacaannya, jangan mendolimi orang dan jangan sombong kan itu. Dan kalau dirinci lagi ya jangan syirik, menyekutukan Allah, karena dolim itu kan syirik tadi. Jangan syirik itu paling parah. Ya jangan kufur kan itu. Dan jangan melakukan bid'ah. Makanya beda. Imam kan itu, yang bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, misal imam bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, suaranya enak kan itu. Tapi yang satu akidahnya lurus, yang satu akidahnya rakaruan, pasti lebih enak yang akidahnya lurus kan itu. Lebih menyejukkan, lebih nikmat dengan imam yang akidahnya lurus, bersih dari kezaliman,
bersih dari kefasikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari bid'ah, kan itu. Kayak kalau masjid itu, madhab Syafi'i itu ada di kitab Kifayatul Akhyar, kan itu. Masjid, tentang masjid di madhab Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Sholat di masjid yang ramai dengan sholat di masjid yang jauh, tapi yang di masjid ramai akidahnya rusak, kan itu imamnya. Yang masjid jauh, kan itu akidahnya lurus, lebih bagus sholat yang di masjid yang akidahnya lurus, imamnya maksudnya, imamnya ataupun jamaahnya. Makanya masjid kalau imamnya dan jamaahnya akidahnya lurus, imamnya dan jamaahnya tidak suka menyakiti orang, imamnya dan jamaahnya itu baik-baik, soleh-soleh, kan itu masjidnya pasti menenteramkan, betul kan itu. Masjid pengen menentram, masjid yang enak itu pasti gitu. Imamnya itu akidahnya lurus, imamnya tidak suka berbuat dolim, imamnya tidak fasik, kan itu, imamnya tidak bid'ah, dan juga jamaahnya sama. Jadi kalau imamnya baik, jamaahnya baik, masjid itu pasti tuan terpol, karena barokah itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat itu turun. Dan diantara yang mencegah, menghilangkan berkah itu adalah perbuatan dolim. Kayak jamaah kalau ada yang berbuat dolim itu perlu kita tegaskan, kita peringatkan, kan itu. Karena apa? Kalau dia sholat di sini sama-sama merugikan kita, kan itu, ya kan? Kayak sholat itu kadang orangnya banyak tapi rasanya nggak enak, itu mungkin karena yang sholat itu ada orang-orang yang suka berbuat dolim, kan itu. Kedua, fadilah Al-Baqarah itu menghidupkan rumah, memakmurkan rumah. Di sini ada fikih yang tersembunyi, ada peringatan yang tersembunyi. Hadis ini, di hadis ya, kita diperintahkan untuk menghidupkan rumah, diantaranya dengan membaca Al-Baqarah, kan ini. Sebaliknya di sini ada mafhum mukhalafah, kan itu. Yang sering terjadi di masyarakat itu menghidupkan kuburan dengan apa? Baca-baca Al-Qur'an di kuburan. Itu enggak pernah disunahkan, enggak ada perintahnya dari Nabi SAW. Itu salah kaprah. Menghidupkan kuburan dengan membaca Al-Qur'an itu malah enggak ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu malah menghidupkan rumah dengan membaca Al-Baqarah, itu sunnah, kan itu. Kemudian fadilah Al-Baqarah sebagai syafaat di hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan di hari kiamat. Syafaat yang paling tinggi syafaat siapa? Syafaat al-uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk banyak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ketika azan, setelah azan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala makom yang tinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agar dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa Allahumma hadzi da'wati tammah was shalatil qa'imah, itu kan doa itu fadilahnya untuk agar kita mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua syafaat itu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mutlak dari Nabi, kan itu, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang musyrik, orang munafik, orang kafir sholawat sebanyak apapun ya percuma, kan itu. Karena syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi syafaat berarti siapa? Ya orang yang mukmin, bukan orang musyrik, bukan orang munafik, bukan orang kafir, kan itu. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik suka sedekah bumi, minta-minta kuburan, sholawat sebanyak apapun, 1000 apapun ya percuma, gak dapat syafaat. Karena yang dapat syafaat itu atas izin Allah, yaitu orang-orang yang mukmin, bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, ya, bersih dari kemunafikan. Kemudian fadilah Al-Baqarah yang keempat, yaitu sebagai pembela di hari kiamat. Nanti dia datang, digambarkan dalam hadis itu seperti kumpulan burung, kan itu, melindungi kita, kan itu. Datang membela kita di hari kiamat. Makanya dalam hadis yang lain itu dijelaskan, jangan sampai Al-Quran itu menjadi lawan kamu, kan itu. Al-Quran itu adalah hujah kamu, jangan sampai jadi musuh kamu, kan itu. Dan inilah maksudnya Quran itu nanti menjadi hujah kita, menjadi pembela kita di hari kiamat.
Kemudian fadilah Al-Baqarah yang kelima, mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka membaca Al-Baqarah ini adalah salah satu tabaruk yang disunahkan. Tabaruk itu mencari keberkahan. Mencari keberkahan yang disunahkan yaitu dengan membaca Al-Baqarah. Tabaruk itu apa? Keberkahan yang sifatnya bertambah terus, kebaikan yang sifatnya bertambah terus, yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita batasi, kan itu. Itulah keberkahan. Keberkahan, kebaikan, keuntungan, manfaat, tapi sifatnya meningkat, bertambah terus. Itulah keberkahan. Artinya jenengan gimana maksudnya? Baca Al-Baqarah itu kan minimal 1,5 jam. Kalau misal jenengan gak logika, kan itu. Kalau di logika ya, ketika jenengan meluangkan waktu 1,5 jam untuk baca Al-Baqarah, atau berdagang selama 1,5 jam, mana yang lebih untung? Kalau logika. Kalau pakai logika, mana yang lebih untung? Menghabiskan waktu 1,5 jam untuk baca Al-Baqarah atau 1,5 jam untuk berdagang? Kalau logika untung mana? Untung bekerja 1,5 jam. Terus memahaminya gimana berarti? Bagaimana cara memahaminya? Kok dikatakan orang yang membaca Al-Baqarah salah satu cara untuk mencari keuntungan yang berlipat-lipat, bertambah terus, kan itu. Tidak pernah berkurang, keuntungan yang tidak pernah berkurang. Logikanya gimana? Jenengan paham enggak? Orang yang baca Al-Baqarah selama 1,5 jam itu nanti akan diberikan Allah kemudahan melakukan pekerjaan atau amalan. Misal orang ini yang baca Al-Baqarah bisa melakukan amalan yang seharusnya diselesaikan dalam 1 minggu, itu bisa dia selesaikan dalam waktu 1 hari. Itu contoh keberkahan. Maksudnya gini, orang yang diberi keberkahan Allah, misal sudah dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Misal ada 2 orang, yang ini dapat keberkahan, yang ini tidak dapat keberkahan. Yang ini misal bisa melakukan pekerjaan, andai pekerjaan ini dilakukan, itu harus dilakukan 2 orang. Tapi dia bisa melakukannya 1 orang. Itulah contoh keberkahan. Misal pekerjaan itu harus dikerjakan selama 1 bulan. Karena orang ini dapat keberkahan Allah, pekerjaan itu bisa dia lakukan dalam waktu seminggu. Misal seperti itu, 1 pekan. Itu contoh keberkahan yang dimaksud keberkahan. Makanya kadang jenengan mungkin akan temukan seperti itu. Ada orang bisa garap ini cepet 1 minggu. Ada orang garap ini kok lama 2 bulan, kan itu. Berarti ini mungkin ini yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama halal usahanya, kan itu. Itu yang dimaksud keberkahan. Kemudian fadilah Al-Baqarah mendapatkan keuntungan ke-6. Jadi orang yang enggak mau baca Al-Baqarah itu rugi, itu artinya. Di hadis gitu, khosarah, kan itu. Orang yang tarkul qiraatil Baqarah itu khosarah. Hadisnya begitu, khosarah, rugi. Orang yang baca Al-Baqarah mendapatkan keuntungan. Kemudian fadilah Al-Baqarah yang ke-7 sebagai pelindung dari sihir. Al-Baqarah itu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastati'u al-batalah atau as-sakharah, kan itu. As-saharah. Tidak bisa la tastati'uha as-saharah. Jadi Al-Baqarah itu sebagai pelindung dari sihir. Orang yang baca Al-Baqarah tidak bisa dikalahkan oleh sihir. Orang yang baca Al-Baqarah tidak bisa dikalahkan oleh santet. Maka membaca Al-Baqarah itu adalah salah satu isti'adah, perlindungan, memohon perlindungan atau tameng atau perisai. Al-Baqarah ini adalah salah satu ruqyah untuk melawan sihir yang disunnahkan. Jadi baca Al-Baqarah ini adalah salah satu bentuk isti'adah, bentuk perisai umat Islam yang disunnahkan. Al-Baqarah ini adalah bentuk perisai untuk menangkal sihir yang disunnahkan. Al-Baqarah ini adalah ruqyah untuk melawan sihir, untuk melepaskan dari jeratan sihir.
disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah untuk melawan sihir yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah membaca Al-Baqarah, kan itu. Tapi yang jadi pertanyaan fikih, kan itu, apakah harus baca Al-Baqarah sampai full selesai, kan itu? Itu yang jadi pertanyaan, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Jenengan boleh baca sebagian Al-Baqarah semampunya, kan itu. Karena Islam itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayatnya gitu. Allah berfirman, Allah itu berkehendak yuridullah bikumul yusra, yang mudah, menghendaki kemudahan. Jadi jangan terus memaksakan diri baca Al-Baqarah full, tapi jenengan tidak penuh, tidak dengan keikhlasan, terpaksa, kan itu. Malah baca rasanya tersiksa, kan itu. Kan ada yang seperti itu. Baca Al-Quran dipeksa biar dapat kesembuhan, tapi bukannya dapat kesembuhan karena bacanya kepeksa, bacanya malah mendapatkan rasa kayak disiksa, kan itu. Ada orang seperti itu. Makanya baca adab yang adab ruqyah, ada namanya adab ruqyah. Ruqyah itu lebih bagus bacaan-bacaan yang ringan, kan itu. Maka ketika baca Al-Baqarah ya sebisanya, kan itu, semampunya, seikhlasnya, kan itu. Jangan ada paksaan, kan itu. Karena ini termasuk amalan sunnah ya, bukan amalan wajib. Beda kalau wajib, wajib itu harus dipaksa, kan itu. Kalau perbuatan wajib atau amalan wajib itu beda dengan sunnah. Harus ada dorongan yang kuat kalau wajib, harus dipaksa. Kalau enggak apa dosa, kan itu. Tapi kalau ini ruqyah itu harus penuh dengan kerelaan, baca itu harus penuh dengan kenyamanan. Makanya sunnah, amalan sunnah, nawafil, tatawu, amalan tambahan, kan itu. Sebagai amalan tambahan, bukan amalan yang dipaksakan, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan fikih satu lagi ya, soal di sini tentang masalah ruqyah ini, tentang masalah fadilah Al-Baqarah. Apakah harus membaca surat Al-Baqarah full untuk mendapatkan keutamaan Al-Baqarah di dalam rumah? Apakah harus membaca surat Al-Baqarah, itu kan 2,5 juz ya, kalau 3 juz nggak salah, 3 juz ya, 3 juz, hampir 3 juz, 2,5 juz. Apakah harus membaca surat Al-Baqarah penuh untuk mendapatkan keutamaan Al-Baqarah di dalam rumah agar diberkahi? Jawabannya tidak, karena Rasulullah SAW ada perintah dari Rasulullah dengan jelas, bisa sholat sunnah di rumah untuk menghidupkan rumah. Jadi ada perintah dari Rasulullah, disuruh menghidupkan rumah dengan sholat sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.